Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifatul Anggraini, saya dari kelas 5B, Praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan membahas praktikum tentang gaya dan pesawat sederhana. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum tentang gaya gesek. Kita lihat video selanjutnya. Alat dan bahan diperlukan ada kardus bekas, kertas amplas, kertas nasi, koin, klip kertas, dan tembok. Potong kardus menjadi dua bagian. Ukuran 27,5 dikali 19. Kalau sudah jadi seperti ini. Lanjut kita lapisi dengan amplas. Nah, kalau sudah ini kita klip dengan penjepit. Lanjut kertas nasi uduknya juga kita klipin seperti ini. Ini bidang licin, ini bidang kasar. Ternyata pada bidang licin itu lebih cepat daripada bidang kasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum gaya gesek adalah gaya gesek dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kekasaran permukaan benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Yang ketiga, massa atau gaya berat. Maka dari itu, dalam praktikum yang kita lakukan ini dibuktikan bahwa koin yang kita luncurkan dari permukaan yang kasar itu jatuhnya lebih lama, sedangkan di permukaan yang licin jatuhnya lebih cepat. Mengapa? Karena jika kita jatuhkan ke permukaan yang licin, gaya gesek di permukaan licin itu lebih kecil dibandingkan gaya gesek di permukaan yang kasar. Selanjutnya, kita akan ke praktikum yang kedua, yaitu tentang pesawat sederhana. Yang pertama tentang tuas. Kita lihat video berikutnya. Alat dan bahan yang diperlukan ada parutan sebagai penyangga, penggaris, benang, dan klip kertas. Meletakkan penggaris di tengah-tengah parutan dengan seimbang seperti ini. Dan ini di tengah-tengahnya seperti itu. Lanjut kita siapkan dua benang lalu kita kaitkan di situ dengan seimbang ya, seperti ini. Lanjut kita tempelkan sebelah kiri 5 paperclip dan sebelah kanan 2 paperclip. Jadinya seperti ini kalau seimbang. Ini 8 paperclip dan itu 2 paperclip, jadinya seimbangnya seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tuas atau pengungkit dapat menentukan keseimbangan pada benda. Jika massa di lengan beban lebih besar dari massa di lengan kuasa, maka jarak keduanya tidak akan seimbang. Maka dari itu, gaya dapat diperkecil dengan cara memendekkan lengan beban. Jadi pasti itu kalau lengan bebannya itu lebih pendek daripada lengan kuasa, makanya nantinya dia seimbang. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya tentang bidang miring. Alat dan bahan yang diperlukan ada penyangga, tepung terigu sekilo, papan jalan, dan tali. Selanjutnya mengikat tepung terigu dengan tali. Jadinya seperti ini. Lanjut kita siapkan yang 10 cm penyangganya. Kita bentuk bidang miring menggunakan papan jalan, jadinya seperti ini. Lalu kita tarik tepung terigu ke atas dan ini memerlukan waktu 6 detik saja dan tidak terlalu berat. Lanjut dengan penyangga 20 cm kita bentuk bidang miring dengan papan jalan. Lanjut kita tarik tepung terigu ke atas. Ternyata ini memerlukan waktu 10 detik dan ini agak berat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bidang miring dapat mempermudah memindahkan suatu benda. Benda akan lebih mudah dinaikkan ketika bidangnya itu datar atau landai. Sedangkan pada bidang yang lebih tinggi itu dia akan sulit untuk dinaiki karena terasa lebih berat. Terbukti dari praktikum yang telah dilakukan yaitu pada bidang miring yang lebih datar dia itu hanya menggunakan 6 detik saja waktunya, sedangkan di yang 20 cm dia harus menggunakan waktu 10 detik. Kita lanjut ke praktikum katrol. Alat dan bahan yang diperlukan ada kardus bekas, palu, paku, tutup botol, gunting, benang, lem, penggaris, sedotan, dan alat tulis. Lanjut kita bikin bulatan 10 diameter 10, jadinya seperti ini. Lanjut kita bolongi tutup botol di tengah-tengahnya. Kalau sudah jadi seperti ini, lalu kita bikin penyangga. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lanjut kita bolongi tengah-tengahnya, lalu kita masukkan sedotan dan juga tutup botol. Jadinya seperti ini. Lanjut kita dirikan seperti ini, penyangganya kita jadikan seperti ini. Kita ikatkan tali di situ, kita ikatkan spidolnya, lalu kita tarik. Dan dia naik. Nah, naikkan dia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan katrol, maka saat menarik benda dapat dipermudah dan lebih ringan. Terbukti dalam praktikum yang telah kita lakukan, saat menarik dengan katrol itu lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan saat tidak menggunakan katrol atau tanpa menggunakan katrol. Dan terakhir, praktikum roda. Alat dan bahan yang diperlukan ada box kecil yang ada rodanya, lalu tali, dan jalanan yang telah diukur 2 meter. Yang pertama mendorong dengan menggunakan roda membutuhkan waktu 6 detik dan saat didorong juga lebih mudah. Lanjut, didorong tidak menggunakan roda
membutuhkan waktu 10 detik dan juga rada berat saat ditarik. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum roda ini adalah, jika kita menambahkan roda pada suatu benda saat kita mau menariknya, itu akan terasa lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan dengan benda yang tidak memakai roda. Terbukti dari praktikum yang telah kita lakukan, saat benda kita berikan roda, dia itu hanya membutuhkan waktu 6 detik saja. Sedangkan tanpa adanya roda, dia membutuhkan waktu 10 detik. Sekian praktikum kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.